Bab 547. Tempat kompetisi yang ditunjuk oleh Ratu Iblis kecil terletak tepat di tengah aula Kaisar Iblis. Raja Huai berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Pergilah dulu." Semua kepala keluarga Kiki dan para pangeran telah berkumpul di samping Yun King Hong, dan 11 peserta terpilih juga berdiri di belakang mereka. Adapun peserta ke-12, dia secara alami berasal dari keluarga Yun, tetapi Yun King Hong sepertinya belum memutuskan siapa yang akan bertarung. "Saudara Yun, terserah padamu untuk memutuskan bagaimana cara bertarung," kata Su Xiangnan. Dengan Yun King Hong yang memimpin, saya yakin tidak akan ada yang keberatan. Yun King Hong merenung sedikit dan berkata, aturan permainan ini tidak didasarkan pada jumlah kemenangan, tetapi sistem eliminasi, jadi urutan penampilan tidak penting, jadi terserah pada anak-anak untuk memutuskan siapa yang lebih dulu. Tapi, berdasarkan pemahamanku tentang Raja Huai, dia adalah pria yang flamboyan dalam tindakannya, tapi sangat berhati-hati dalam pikirannya. Bahkan jika dia benar-benar yakin, dia tetap tidak akan menahan apapun. Oleh karena itu, pihak lain memiliki 5-7 putra iblis, dia akan ada banyak orang yang datang, termasuk Kaizen. Kamu harus siap mental. Kepala keluarga dan raja mengangguk, ekspresi mereka menjadi lebih serius. Meskipun Raja Huai tidak bisa mengirimkan tim lapis pertama dengan kekuatan absolut begitu dia muncul, dia pasti tidak akan lupa untuk memberi kita unjuk kekuatan. Oleh karena itu, meskipun pemain pertama lawan bukanlah yang terkuat, dia akan melakukannya, pasti tidak lemah. Oleh karena itu, yang pertama naik tidak boleh mengandalkan keberuntungan bahwa lawan akan menjadi yang terlemah terlebih dahulu, tetapi harus memiliki kesadaran untuk menghadapi musuh yang kuat. Yun King Hong menganalisis perlahan, dia mengerutkan kening dan berkata, "Ya ampun, hanya ada satu peringatan, bahkan jika lawan cukup kuat untuk menghancurkanmu sepenuhnya, kamu tidak boleh menyerah begitu saja. Ketika kamu ditakdirkan untuk tidak memenangkan lawanmu, jika kamu mencoba menguras tenaganya semaksimal mungkin, atau bahkan terluka, kamu akan memenangkan permainan." Won Dignity juga memenangkan peluang lebih besar untuk rekan satu tim di belakang. Dimengerti, ke-11 petarung di belakang berkata serempak, dan ekspresi semua orang menjadi tegas. Selain itu, berhati-hatilah agar tidak tersingkir dari arena. Jika kalah dengan cara ini, lawan akan menghabiskan energi paling sedikit. Demikian pula, ini juga cara yang paling disukai untuk mengalahkan lawan. Petik 2. Kalau begitu, yang pertama adalah aku. Mo Hengyi dari keluarga Mu meraung. Begitu suara itu jatuh, dia terbang, melayang ke udara, dan mendarat di arena. Saat jari kakinya mendarat, energi dalam es di tubuhnya meledak seketika, dan angin sedingin es menyapu sekelilingnya. Lengannya dengan amelambai, cambuk kristal es muncul. Mo Hengyi dari keluargamu. Hanya 5 kata, tapi kuat. Oh, ternyata Tuan Muda Hengyi dari istri ketiga keluargamu. Raja Huai memandang Mo Hengyi dengan tatapan agak menghargai untuk beberapa saat, lalu berbalik ke samping dan berkata, "Siapa di antara kalian yang akan bertarung?" Petik 2. Raja Huai berteriak, tapi tidak ada yang menjawab. Sudut mulutnya sedikit miring dan dia berkata, "Karena tidak ada yang mau mengambil inisiatif, maka terserah padaku untuk membuat pilihan. Zihuan, terserah padamu untuk melawan Tuan Muda Heng dari keluarga Mu Yi." Begitu kata Si Huan keluar dari mulut Raja Huai, ekspresi semua guru berubah. Pangeran Si Huan, pangeran muda dari istana Pangeran Zhao, dan ini bukanlah identitasnya yang paling mencolok, identitasnya yang lain adalah bahwa dia adalah salah satu dari 7 putra iblis ilusi yang kuat di alam iblis ilusi, dan menempati peringkat keempat. Tebakan Yun King Hong memang benar, orang pertama yang diutus oleh Raja Huai adalah orang yang bukan eselon 1, tapi yang pasti tidak lemah. Meski dengan persiapan psikologis yang cukup, wajah para Raja Kiki dan kepala keluarga masih terlihat gugup, terutama masyarakat keluargamu yang sebagian besar langsung berdiri. Karena Mo Hengyi tidak akan pernah bisa menjadi lawan Pangeran Si Huan. Sama sekali tidak. Dari segi kekuatan yang mendalam saja, Mo Hengyi berada di alam baksuan tingkat ketiga, sedangkan Pangeran Si Huan berada di puncak alam baksuan tingkat kelima. Di antara orang-orang di Si Timur, kekuatannya berada di peringkat tengah, tetapi di antara sisi, hanya Su Zizan yang bisa mengalahkannya. Pada tingkat kekuatan mendalam yang lebih rendah, kesenjangan antara alam kecil tingkat pertama dapat dikatakan tidak besar, tetapi di alam baksuan, alam kecil mewakili kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Bahkan Suangang yang kuat dari keluarga Yun hanya dapat menantang wilayah kecil.
Kesenjangan antara dua alam kecil Mu Hengyi dan Pangeran Zihuan tidak dapat diperbaiki. Belum lagi Zihuan bukanlah alam mendalam Tyrant tingkat kelima biasa, tetapi tingkat kelima puncak. Selain itu, Zihuan milik klan kerajaan iblis ilusi. Meskipun garis keturunan Raja Iblisnya sangat tipis, itu adalah darah binatang dewa. Dari segi fisik, itu jauh lebih baik daripada manusia dan iblis biasa. Oleh karena itu, Mu Hengyi pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Pangeran Zihuan tertegun sejenak ketika namanya dipanggil, lalu dia berdiri, melirik ke arah Mu Hengyi, dan berkata dengan lembut, "Oh, jelas sangat enggan." Dia melompat, memasuki lapangan permainan, menyilangkan tangannya, dan memandang Mu Hengyi ke samping. Rasa jijik di matanya terlihat jelas bahkan bagi orang bodoh. Jelas, dia tidak menganggap serius lawan di depannya sama sekali. Di sini, dia bahkan tidak senang dengan Raja Huai karena membiarkannya tampil melawan orang yang begitu lemah. Pangeran Huai berkata perlahan, "Zihuan, Hengyi adalah cucu langsung dari tetua ketiga keluargamu. Dia juga pemimpin generasi muda keluargamu. Dia adalah lawan yang kuat. Kamu tidak boleh menganggap enteng dia. Kamu harus berusaha sekuat tenaga." "Oh, aku mengerti." Pangeran Zihuan menjawab dengan lembut, dan kemudian formasi misterius muncul di tangannya, dan pisau panjang berwarna merah darah digenggam di tangannya. Ujung pisaunya diarahkan ke tanah, dan yang lainnya tangan berada tepat di belakang punggungnya. Ketika dia sampai di belakangnya, dia memiringkan bibirnya ke arah Mu Heng dan berkata, Oh, siapa namamu? Ayo cepat mulai, kamu ambil langkah pertama dan serang dia kan." Ekspresi Mu Hengyi tetap tidak berubah, tapi matanya hampir terbakar. Dia tahu bahwa budidaya kekuatannya yang mendalam tidak setinggi Pangeran Huan, tetapi dia adalah anggota generasi muda keluarga Mu nomor 1. Dia adalah putra ketiga dari keluarga Mu yang dikenal semua orang di kota Kekaisaran Iblis. Kapan dia pernah diperlakukan seperti ini? Penghinaan, matanya menghina, ekspresinya menghina, dan bahkan kata-katanya penuh dengan ejekan dan penghinaan. "Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkanmu, aku masih harus meninggalkan lekukan berdarah di lehermu." Mu Hengyi merasa seolah-olah gunung berapi meletus di dalam hatinya. Dia meraung, dan cambuk kristal es tiba-tiba berayun, menari-nari kristal es yang menggigit yang tak terhitung jumlahnya dan terbang menuju Pangeran Zihuan seperti belalang di seluruh langit. Pada saat yang sama, cahaya biru menyala di tubuhnya, dan lapisan kristal es muncul di tubuhnya, permukaan tubuhnya langsung terbentuk, dan dengan sekilas sosoknya, badai es menyapu dan bergegas menuju Pangeran Zihuan, yang bahkan tidak berada di apostur. Bertarung, sepertinya Hengyi benar-benar marah, dan hal pertama yang dia lakukan adalah, "Kepunahan kristal dingin," kata seorang anggota keluargamu. Alis Yun Qinghong melonjak tajam saat ini, dan kemudian dia menghela nafas tak berdaya. Ups. Berdiri di sana, cibiran tiba-tiba melintas di wajah Pangeran Zihuan dengan ekspresi malas di wajahnya. Tangan di belakang punggungnya menggenggam gagang pisau seperti kilat. Tubuhnya, yang awalnya tanpa momentum apapun, tiba-tiba sangat kuat aura kekuatan misterius meletus. Pisau panjang di tangannya bersinar dengan cahaya misterius berdarah yang menyilaukan. Keheningannya barusan bukanlah tanda meremehkan musuh atau bersikap sombong, tapi jelas merupakan masalah mengumpulkan kekuatan secara diam-diam. Lalu tiba-tiba hal itu terjadi pada saat ini. Karena anggota keluarga kerajaan iblis ilusi memiliki garis keturunan gagak emas, mereka memiliki bakat tak tertandingi dalam mengembangkan keterampilan mistik berbasis api. Oleh karena itu, meskipun raja dari klan kerajaan iblis ilusi tidak memenuhi syarat untuk mempraktikkan rekor dunia pembakaran gagak emas, yang secara eksklusif dimiliki oleh Kaisar Iblis, mereka semua mampu mengembangkan keterampilan mistik berbasis api. Pangeran Zihuan tidak terkecuali. Pisau di tangannya disebut darah merah, dan yang dia gunakan adalah pisau api darah, yang ditakuti oleh semua hantu iblis yang kuat. Pangeran Zihuan di depannya tiba-tiba berubah dari genangan air tenang menjadi tsunami. Mu Heng marah dan menyerang dengan sekuat tenaga. Selain itu, dia tidak menyangka musuh yang jelas-jelas meremehkan wajahnya ini akan melakukannya, tiba-tiba meledak dengan seluruh kekuatannya. Dia tidak ada kemungkinan untuk menghindarinya, jadi aku hanya bisa menggunakan kekuatan penuhku untuk bertabrakan langsung dengan pisau darah merahnya. Cahaya merah seperti darah melintas di langit, dan udara sedingin es berubah menjadi badai yang kacau dan mengamuk. Kristal es yang berterbangan di langit semuanya hancur berkeping-keping hanya dalam waktu singkat. Ledakan, kristal es pemusnahan Mu Hengyi,
yang mengandung kekuatan penghancur yang kuat, terkoyak seketika, dan kemudian lapisan es di permukaan tubuhnya juga terpotong. Lampu merah terus bergerak maju, memotong bagian dalam pelindung tubuhnya. Energi bola lampu merah juga meletus tanpa ampun pada saat ini. Seringai muncul di wajah Pangeran Sihuan. Wah, yang kami inginkan bukanlah menang, tapi membuatmu kalah seburuk mungkin. Bisikan yang sangat mengejek mencapai telinga Mu Hengyi dengan pecahan kristal es di sekujur tubuhnya dan jejak darah yang panjang. Dia terbang keluar arena dan menabrak kursi keluargamu. Kaneichi, anggota keluargamu berteriak, dan Mu Yubai dengan cepat terbang dan menangkap Mu Hengyi, yang terbang mundur dan menumpahkan darah. Luka dalam memanjang dari pinggang Mu Hengyi hingga jantungnya, panjangnya lebih dari 1 kaki, dan begitu dalam hingga organ dalamnya terlihat. Kaneichi, Hengyi, kamu baik-baik saja. Cepat, ambil obatnya. Orang-orang dari keluargamu dengan cepat berkumpul di sekitar Mu Hengyi, dan beberapa tetua bekerja sama untuk menutup lukanya. Mu Hengyi mengertakkan gigi dan tidak menjerit, tetapi wajahnya sepucat kertas. Dia menarik napas dalam-dalam, memandang Mu Yubai dan Mu Feiyan, dan berkata dengan malu, "Tuan, Hengyi tidak ada gunanya, dikalahkan, jelek sekali, memalukan bagi keluarga." Semua orang berpikir bahwa Mu Heng akan segera dikalahkan, tetapi tidak ada yang berpikir bahwa dia akan kalah begitu cepat. Dikalahkan dalam hitungan detik, dikalahkan dalam hitungan detik tanpa berlebihan. Meskipun ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara Mu Hengyi dan Pangeran Sihuan, mereka tidak akan menderita kekalahan telak jika mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menghadapinya. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa lawan memiliki keunggulan absolut dalam kekuatan, dia masih mempermainkan dan menggunakan penghinaan dan ejekan untuk melakukannya. Mu Heng marah dan kehilangan kewaspadaan pada saat yang sama. Dia tampak meremehkan musuh, tetapi sebenarnya dia diam-diam mengerahkan seluruh kekuatannya. Kepala penuh pada tabrakan, bagaimana dia bisa lebih baik dari Basuan di alam Basuan tingkat ketiga? Raja Iblis Hantu berada di puncak tingkat kelima dan memiliki keunggulan absolut dalam kekuatan alam. Tidak hanya Mu Hengyi yang dikalahkan dalam hitungan detik, namun ia juga tidak menimbulkan damage apapun pada lawan, bahkan kerugian yang ditanggung lawan pun sangat kecil. Orang nomor 1 di dunia terbang ke Mu Hengyi dan menuangkan kekuatan peri itu. Segera, luka Mu Hengyi berhenti sakit. Dada Mu Feiyan naik turun dengan berat. Dia tidak menyalahkan Mu Hengyi, tetapi berkata dengan sungguh-sungguh, "Sungguh jelek bahwa kamu kalah, dan kekalahanmu tidak ada nilainya dalam permainan ini, tetapi bagi dirimu sendiri, itu adalah mengalahkan itu sepadan. Untungnya, Anda tidak menghadapi musuh bebuyutan kali ini. Jika tidak, Anda tidak akan terluka dan dikalahkan dengan buruk. Renungkan mengapa Anda kalah begitu buruk. Jika Anda memahaminya, Anda akan hidup lebih lama di masa depan." Petik 2. Ya, Mu Hengyi menutup matanya dan berkata dengan malu, "Akulah yang diprovokasi oleh lawanku, dan kehilangan semua akal sehat dan pertahanan. Aku akan mengingat pelajaran ini selama sisa hidupku. Oke, tutup matamu dan istirahatlah sekarang. Jika ada yang ingin kamu katakan, mari kita bicarakan setelah lukanya sembuh." Setelah Mu Yubai selesai berbicara, dia berbalik dan menatap Pangeran Sihuan dengan dingin. "Ahem, aku tidak menyangka tubuh dan tulang saudara Hengyi begitu lemah. Raja kecil terluka seperti ini hanya dengan 1 tusukan. Jika aku mengetahui hal ini, aku akan menggunakan setengah kekuatan pedang tadi." Pangeran Sihuan berkata dengan ekspresi menyalahkan diri sendiri, "Senior Mu, cedera tidak bisa dihindari selama kompetisi. Kamu tidak boleh mempermalukan Xiao Wang karena ini, kan? Cedera selama pertarungan tidak boleh dimintai pertanggungjawaban? Apalagi di aula Kaisar Iblis, di hadapan semua orang. Jadi meskipun Mu Yubai tahu bahwa dia sengaja melukai Mu Hengyi dengan serius, dia tidak bisa melakukannya," kata Pangeran setengah akata dan mengalihkan pandangannya ke Yun King Hong. Mereka semua telah melihat bahwa Raja Huai tidak hanya ingin mengalahkan mereka, tetapi juga ingin membuat kekalahan mereka menjadi sengsara dan seburuk mungkin, dan menginjak-injak martabat mereka sepenuhnya. Bab 548. Wenji, ayolah, kata Yun King Hong setelah hening sejenak. "Aku." Di belakang Yun King Hong, seorang pria muda yang mengenakan pakaian kerajaan menunjuk ke arahnya, dengan kebingungan dan kepanikan di wajahnya. Wenji adalah putra Raja Su, dan bakat serta kekuatannya juga luar biasa, namun,
dengan kekuatan mendalamnya yang berusia 29 tahun dan tingkat kedua di alam tirani, dia hanya dapat menduduki peringkat terbawah di antara orang-orang muda teratas di seluruh dunia iblis fantasi. Bahkan gurunya, yang jauh lebih lemah dari Dongxi, berada di posisi terbawah. Di babak pertama, Mu Hengyi sudah kalah telak di tangan Si Huan. Di babak kedua, pasti ada seseorang yang bisa menandingi Pangeran Si Huan. Bahkan jika dia tidak menang, setidaknya dia akan menyelamatkan beberapa orang, hadapi setelah kekalahan telak itu. Bahkan Mu Hengyi dikalahkan dalam sekejap oleh lawannya, jika dia naik, dia hanya akan kalah lebih buruk. Ya, Wenji, kamu akan menjadi orang kedua yang muncul. Yun Qinghong menghadapinya dan berkata dengan alis yang dalam, lawan memang lawan yang sulit kamu kalahkan, tetapi sebagai raja dari keluarga kerajaan iblis ilusi, meski kalah, kamu tetap bisa menang. Kamu hanya bisa kehilangan momentum, apalagi kehilangan momentum sebelum kalah. Petik 2. Wenji mengertakkan gigi dan dengan cepat menenangkan diri. Oke. Meskipun ada 3 alam kecil antara kamu dan Si Huan, bagaimanapun juga kita berdua adalah penguasa. Bahkan jika dia mengalahkanmu, dia masih harus mengeluarkan banyak uang. Tujuanmu adalah mengkonsumsi energinya yang dalam sebanyak mungkin. Ingat, 3 serangan dalam 3 poin, bertahan dalam 7 poin. Saat menyerang, serang hanya bagian vital yang berakibat fatal. Selain itu, tidak peduli apa yang dia katakan, kamu harus tetap cukup tenang. Jika kamu bisa melakukan hal di atas, kamu akan memenangkan pertandingan ini. Saya ingat, Wenji mengangguk penuh semangat, lalu terbang dan mendarat di arena. Pangeran Asahi Fu Wenji, mohon pencerahannya. Oh, ternyata itu saudara Wenji. Pangeran Si Huan menyipitkan matanya dan tersenyum, sepertinya kamu benar-benar tidak bisa memilih orang yang baik di sana. Kamu bahkan mengirim mereka ke sini. Wenji, Pangeran Si Huan mengulurkan jarinya padanya dan mengaitkannya dengan sangat jijik. Ayo, serang sebanyak yang kamu mau. Jika kamu, pemula seperti kamu, tidak bisa dikalahkan dalam 10 gerakan, aku tidak akan malu melanjutkan di kota kekaisaran iblis ini. Campurlah. Siapapun dari klan kerajaan iblis ilusi yang bukan manusia pernah dipermalukan oleh kata-kata seperti itu. Wenji mengepalkan tinjunya erat-erat dan merasa marah di dalam hatinya, tetapi peringatan Yun Qinghong dengan cepat terlintas di benaknya. Dia mengambil napas pendek untuk menenangkan diri dengan cepat, dan kemudian tanpa berkata apa-apa, dia menginjak tanah dengan kakinya dan menembakkan peluru emas pistol. Di tangannya, hantu emas muncul, menusuk dada Pangeran Si Huan. Di saat yang sama, wilayah kekuasaannya juga terbuka dengan kekuatan penuh. Domain Todoroki. Api merah mengembun di ujung tombak emas, dan kekuatan domain yang besar itu seperti tsunami yang tiba-tiba memperkuat kekuatan tubuh tombak dan berdampak pada seluruh tubuh Pangeran Si Huan. Api merah hanya kalah di antara api misterius biasa, tapi api merah yang digunakan oleh anggota klan kerajaan iblis ilusi sebenarnya adalah api gagak emas yang lebih rendah, yang jauh lebih kuat daripada api Suan Ungu Tua. Lihat aku memotong tombakmu yang patah menjadi beberapa bagian. Pangeran Si Huan meraung dengan arogan, dan dengan lambaian pedang darah merah, 7 lampu pedang berdarah meledak dalam sekejap. Lampu pedang yang sangat tajam membawa api yang membara, dengan mudah merobek wilayah kekuasaan Wenji, dan terdengar suara membelah udara. Itu seperti pisau yang memotong kaca, sangat keras. Tombak emas yang menusuk Si Huan tiba-tiba melambat pada saat ini, dan kemudian sosok itu tiba-tiba bergoyang dan bergeser seketika. 4 bilah berdarah Pangeran Si Huan tiba-tiba menghantam udara, dan 3 diantaranya bertabrakan dengan cahaya tombak Wenji. Dalam ledakan yang kacau balau, dan suara pecah yang keras, ketiga lampu pedang itu benar-benar tertahan, dan Wenji juga terkena 10 langkah jauhnya oleh kekuatan yang tersisa. Hah! Si Huan mengerutkan kening dan mencibir. Tubuhnya seperti bayangan cepat dan pedangnya seperti naga yang berenang. Dia menebas di depan Wenji dalam sekejap. Perisai api sejati, ledakan, pisau darah merah menghantam pusaran api yang terbentuk di depan Wenji, namun kebuntuan hanya berlangsung sesaat sebelum pusaran api terkoyak. 2 kilatan cahaya darah lagi menyala. Pusaran api benar-benar lenyap. Pisau darah merah melaju langsung masuk. Dan dengan suara keras, tombak itu mengenai tombak emas Wenji. Dengan suara yang keras, Wenji mencondongkan tubuh ke atas dan ke bawah, dengan percikan darah berceceran dari sudut mulutnya, tapi dia berpegangan erat tanpa mundur. Pistol emas yang telah diisi dengan seluruh kekuatannya tenggelam setengah inci olehnya, pisau darah merah.
tapi masih jauh dari terpotong. Zihuan telah berteriak dengan arogan sebelumnya untuk memotong senjata Wenji menjadi beberapa bagian, tetapi setelah 5 pukulan, Wenji bertahan dengan kuat. Dia sepertinya menyerang dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia tiba-tiba mengubah posisinya, menghindari serangan itu, dan kemudian menggunakan pukulan terakhirnya, dengan cepat beralih dari menyerang ke bertahan. Meski terluka, dia tidak mundur selangkah. Zihuan menyipitkan matanya dan berbisik, "Nak, keluar dari sini." Pedang darah merah tiba-tiba menyala dengan api, dan kekuatan besar meledak. Zihuan telah menggunakan banyak kekuatan dengan pedang ini. Wajah Wenji menjadi pucat dan tubuhnya mundur dengan keras, tetapi pedang Zihuan bersinar seperti belatung tarsal, diikuti oleh 3 garis cahaya kaya darah yang menyilaukan. Kapan, Ci? Saat menerima pisau kedua, pistol emas akhirnya terbang keluar, dan pisau ketiga menusuk dada Wenji, mengiris energi hitam pelindungnya, dan kemudian memotong baju besi pelindungnya. Namun dalam kekuatan misterius di bawah perlawanan Hebao Jia, pisau darah merah tidak memiliki kekuatan lagi. Wenji terbang keluar, tetapi mendarat dengan kuat. Setelah armor rusak, hanya ada tanda merah tipis dengan butiran darah tergantung di dadanya. Wenji menggerakkan tangannya, pistol emas itu tersedot kembali ke tangannya, dia menyeka darah di mulutnya dan tersenyum. Sudah 8 gerakan. Meskipun dia dipukuli dalam keadaan yang menyedihkan sehingga dia hanya bisa menangkis dan tidak dapat melawan, dia mampu menahan serangan Zihuan, yang kekuatannya melampaui miliknya di 3 alam kecil, terutama 3 serangan pedang barusan. Itulah serangan Zihuan dengan seluruh kekuatannya. Zihuan bisa saja membuat Wenji terjatuh dalam 10 gerakan, yang bisa saja dia teriakkan di depan umum. Jika dia tidak bisa menang dalam 10 gerakan, niscaya itu sama saja dengan menelanjangi wajahnya sendiri. Bajingan ini, Pangeran Zihuan diam-diam mengertakkan giginya, tetapi dengan ekspresi jijik di wajahnya, "Aku hanya menunjukkan belas kasihan dan tidak ingin kamu kalah terlalu buruk. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu layak untukku? Apakah kamu sudah lama melompat ke bawah pisau darah merah?" Mata Pangeran Zihuan melebar, dan dia tiba-tiba meraung, darah keluar dari pedangnya, dan dalam sekejap, wilayah Wenji yang sudah goyah terbelah menjadi 2. Skill misterius yang dipraktekkan Zihuan adalah Blood Flame Sword, dan senjata yang dia gunakan adalah Crimson Blood Sword yang berwarna merah darah. Terlebih lagi, pancaran pedangnya berwarna darah, dan bahkan api yang dia keluarkan sepertinya berubah menjadi darah api. Di bawah ledakan energinya yang tiba-tiba, ruang dalam jarak 30 kaki di sekitarnya diguncang oleh lingkaran riak berwarna darah, dan seluruh tempat kompetisi tampaknya ditutupi dengan lapisan samar darah. Wenji, yang paling dekat dengan Li Huan, tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi. Dia mengertakkan gigi dan memegang pistol emas di depannya seolah menghadapi musuh yang tangguh. Pangeran Zihuan mengangkat pedang darah merah secara horizontal dan mengeluarkan suara pelan dari mulutnya. Momentum pedang ini cukup untuk menunjukkan kekuatannya yang menakjubkan, tetapi juga harus dibarengi dengan konsumsi yang besar. Tetapi jika dia ingin mengalahkan Wenji dalam 2 pedang, bagaimana mungkin dia tidak membayar harganya? Kata-kata besar telah diucapkan, dan dengan pedang ini, dia harus mengalahkan Wenji apapun yang terjadi. Pedang api dunia bawah. Pangeran Zihuan mengeluarkan raungan rendah dan menebas dengan pedang darah merah. Dalam sekejap, cahaya pedang menyebar dengan liar, seolah-olah seluruh dunia diselimuti seluruhnya, memungkinkannya untuk dibantai. Menghadapi cahaya pedang dan api darah yang memenuhi langit, wajah Wenji menjadi sangat serius. Dia meraung dan mundur secepat mungkin. Pada saat yang sama, semua energi gelapnya terkondensasi menjadi senjata emas. Badan senjata berputar dan menggulung, api yang sangat besar, penghalang. Ledakan, persis seperti teratai darah yang mekar di langit. Di bawah teratai darah, pisau darah merah dan pistol emas bertabrakan dengan keras. Kekuatan kedua tuan meledak, menyebarkan api sepanjang dan lebar puluhan kaki di aula Kaisar Iblis. Wilayah api Wenji benar-benar runtuh. Di dalam tirai api, dia terbang dengan pistol emas dan menghantam tanah dengan keras. Setelah berpuluh-puluh kali terjatuh, dia tiba-tiba berdiri. Sepasang lengan sudah ada, darah mengalir deras, dan lokasinya berada di luar arena. "Wenji, kamu dikalahkan, silakan mundur," kata Ratu Iblis kecil tanpa ekspresi. Begitu suara Ratu Iblis kecil turun, orang-orang dari istana Pangeran Su terbang ke sisi Wenji, membawanya kembali ke tempat duduknya, dan memujinya dengan penuh semangat. "Saya sebenarnya memaksa Pangeran Zihuan untuk menggunakan pedang api hitam." "Pangeran kecil, bagus sekali.
Hei, Wenji tertawa, lalu memejamkan mata dan pingsan. Bocah ini telah menyia-nyiakan begitu banyak kekuatanku. Ketika Sue Mingdao keluar, Pangeran Zihuan sedikit kehabisan napas. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena berbicara terlalu keras, dan pada saat ini, sebuah suara angin pedang yang kencang tiba-tiba menerpa dari atas. Rumah Pangeran Xi Zifeng, tolong beri pencerahan padaku. Pangeran Zihuan hendak menjawab, tetapi pihak lain tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Sebaliknya, dia menyerang dengan api dan bayangan pedang yang ganas. Zihuan baru saja menggunakan gerakan besar, dan ada defisit jangka pendek di tangannya, kekuatan yang mendalam. Di bawah serangan mendesak lawan, dia buru-buru mundur puluhan langkah, tapi bagaimanapun juga, dia adalah yang keempat di antara 7 iblis ilusi, dan kekuatan mendalam lawan hanya di tingkat ketiga dari alam mendalam Tyrant. Dia dengan cepat melonjak dengan kekuatan yang sangat besar, dan pedang darah merah bersinar dengan darah tembak. Jika sampah sepertimu ingin mengalahkanku, bermimpilah. Bang 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 bang. 5 pedang dilancarkan berturut-turut, menciptakan gelombang besar api berdarah. Si Feng hampir dipaksa ke tepi arena. Heng Jian maju lagi dan menghadapi pedang Si Huan tanpa rasa takut. Setelah 20 pertemuan, dia masih terpesona olehnya. Pedang Si Huan, beberapa puluh kaki jauhnya, dia meludahkan 3 anak panah berdarah berturut-turut. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, mengeluarkan pedang lagi, meraung liar, dan menikam Si Huan. Peluit pedang mengguncang seluruh aula Kaisar Iblis. Retak pelangi, seperti meteor yang melesat melintasi langit di atas aula, bahkan orang-orang di paling sudut aula merasakan niat pedang yang menakutkan. Menghadapi pedang Zifeng, Pangeran Zihuan berteriak dengan arogan, "Jangan menghindar atau menghindar. Hindari, temui langsung." Pedang api Oni, cahaya darah bertabrakan dengan bayangan pedang dalam kekacauan, dan kemudian cahaya darah menembus bayangan pedang dan memotong tubuh Zifeng. Ziguang mengerang, pedang panjang itu terlepas dari tangannya, dan seluruh tubuhnya terbang keluar, menghantam kursi yang berjarak 200 kaki. Jika Zifeng kalah, Zihuan tetap menang. Ratu Iblis kecil mengerutkan kening. Kekuatan Zihuan hanya berada di tengah-tengah kelompok timur barat, tetapi guru bahkan mengalahkan mereka bertiga. Ekspresi wajah orang-orang di kursi timur menjadi semakin jelek. Pada saat ini, orang lain di istana naik ke udara, dan bola api meledak ke arah Zihuan. Rumah Pangeran Guchengyang, bergeraklah. Guru keempat memasuki tempat kejadian, dan dengan salam, dia langsung menyerang Pangeran Zihuan. Api bertabrakan, energi yang dalam meraung, dan api di tengah aula terus meledak dan memaung. Keduanya bertarung sengit dan bertemu puluhan kali. Saat bola api darah meledak, Cheng Yang terluka parah dan jatuh, menjadi koma di tempat. Guru keempat, kalah lagi. Bab 549. Kekuatan Dongki secara keseluruhan jauh lebih baik daripada guru. Ini adalah sesuatu yang dapat dilihat semua orang, tetapi tidak banyak orang yang berpikir bahwa guru dikalahkan dengan sangat menyedihkan ketika dia pertama kali muncul. 4 dari mereka dikalahkan berturut-turut, lawannya hanya melawan Pangeran Zihuan, namun ia tetap berdiri di arena. Meski berkeringat deras dan terengah-engah, selain itu, armornya hanya rusak di beberapa tempat, bahkan tidak ada bekas darah di wajahnya, tubuhnya, tidak ada apa-apa. Tentu saja, kami baru saja memenangkan 4 pertandingan berturut-turut, namun itu tidak terlalu sulit sama sekali. Di antara seluruh perjamuan timur, ada juga Chiang Yanwu, Bai Jie, dan Lin Hanchuan yang tidak lebih lemah dari Pangeran Zihuan, serta Helianba yang lebih kuat darinya, dan Komando Kaguya yang berada di peringkat ketiga di antara 7 iblis hantu, Raja, Pangeran peringkat kedua dari Kabupaten Yuankue, Dot dan Huiran, salah satu dari 7 putra iblis ilusi yang kekuatannya pada dasarnya telah melampaui tingkat masa muda dan menakutkan hingga ke titik penyimpangan. Bagaimana duel ini bisa berlanjut? Di antara para guru, mereka yang memiliki mentalitas bahwa mereka bisa kalah tetapi tidak akan pernah mundur juga terguncang pada saat ini, merasakan ketidakberdayaan dan kesedihan yang mendalam. Apa selanjutnya? Siapa yang akan bertarung selanjutnya? Pangeran Zihuan mengayunkan pisau darah merahnya, menghadap gurunya, dan berteriak dengan arogan. Setelah kalah berturut-turut dari pemimpin keluarga lawan dan 3 raja daerah teratas di generasinya, dia mencuri perhatian hari ini. Kami telah kalah dalam 4 pertandingan berturut-turut. Agak menyedihkan, Yun Che mengerutkan kening dan berbisik.
Mo Heng dikalahkan seketika. Kesenjangan antara ketiga pangeran muda dan lawan mereka barusan terlalu besar, jadi kekalahan tidak bisa dihindari. Namun, energi dalam Pangeran Zihuan telah dikonsumsi lebih dari 60%. Saya harap dia bisa menang berikutnya permainan, kata Yun Qinghong dengan tenang. Tuan Yun, biarkan aku yang menangani adegan ini, kata Yan Jiayan cengkong ke depan. Setelah kalah dalam 4 game berturut-turut, niscaya pemain kelima harus menanggung tekanan yang luar biasa, karena jika kalah lagi akan semakin sulit melihat situasi ekstrim, dan juga akan berdampak negatif yang besar pada reputasinya. Tapi Yan Cengkong, yang kekuatannya juga berada di tingkat ketiga dari alam mendalam Tyrant, mengambil inisiatif untuk meminta untuk bertarung. Hal ini membuat Yun Ce tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya lagi. Keluarga Yan berada di urutan terbawah di antara 12 keluarga, dan kekuatan Yan Cengkong juga berada di urutan terbawah di antara para jenius dari 12 keluarga, namun, dia selalu memiliki semacam kebenaran dan tekad yang melampaui usianya. Yun Qinghong mengangkat alisnya dan berkata, meskipun Zihuan ini mengalahkan kita berempat berturut-turut, konsumsinya tidak besar, tangani dengan hati-hati. Ya, Yan Cengkong mengangguk penuh semangat, menjawab dengan sederhana, lalu terbang dan mendarat di tempat kompetisi. Keluarga Yan Cengkong, tolong beri saya nasihat dari Pangeran Zihuan. Yan Cengkong tidak langsung menyerang, tetapi menyapa dengan sangat anggun. Oh, ternyata itu adalah kepala muda keluarga Yan. Pangeran Zihuan memenangkan 4 pertandingan berturut-turut, dan kesombongan dalam hatinya telah meningkat berkali-kali. Dia melirik Yan Cengkong dan tiba-tiba tertawa, hahaha. Saya pikir raja ini akhirnya, orang yang baik muncul. Tanpa diduga, kepala muda keluarga Yan sebenarnya berada di alam baksuan tingkat ketiga. Cek, keluarga Yan Anda telah berada di peringkat terbawah dari 12 keluarga selama ribuan tahun, tetapi tampaknya tidak ketinggalan dari yang lain. Ada terlalu banyak keluarga, kenapa generasi Anda begitu sengsara dan berbudi luhur? Tampaknya keluarga Yan Anda akan segera hancur. Lancang, segera setelah Pangeran Zihuan selesai berbicara, teriakan keras terdengar seperti guntur, yang mengguncang seluruh tubuh Pangeran Zihuan, penglihatannya menjadi gelap, dan dia hampir muntah darah. Ratu Iblis kecil menepuk sandaran tangan kursi kekaisaran lagi, mengangkat alisnya yang berbentuk bulan sabit, dan mengarahkan tatapan dinginnya langsung ke Pangeran Zihuan, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi dingin, seolah-olah dia membeku, dan dia tidak berani bergerak. Keluarga yang telah menjaga silsilah Kaisar Iblis kita selama ribuan tahun. Mereka setia dan mencapai banyak hal. Semua Kaisar Iblis sebelumnya menghormati keluarga Yan dan menjunjung tinggi keluarga Yan. Beraninya kamu, seorang junior di keluarga Yan, istana, untuk berbicara omong kosong seperti itu kepada keluarga Yan. Siapa yang memberimu keberanian? Pangeran Zihuan menduduki peringkat di antara putra ketujuh Iblis Ilusi. Di antara rekan-rekannya, dia memiliki kekuatan untuk memandang rendah seluruh alam Iblis Ilusi. Namun, bagaimana dia bisa menahan kemarahan dan momentum Ratu Iblis kecil? Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan, dan tubuhnya gemetar, hampir sampai pingsan. Berlututlah di tempat. Di perjamuan timur, Raja Zhao, ayah dari Pangeran Zihuan, buru-buru berdiri, membungkuk dan berkata, Ratu Iblis kecil, tenanglah. Quan Zi hanya membuat kesalahan untuk melemahkan momentum musuh, dan dia sama sekali tidak bermaksud untuk tidak sopan kepada keluarga Yan. Zihuan, kenapa kamu tidak segera meminta maaf kepada Ratu Iblis kecil dan keluarga Yan? Pangeran Zihuan berkata dengan cepat. Zihuan membuat kesalahan dan mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan. Saya mohon pada Ratu Iblis kecil dan semua orang di keluarga Yan untuk menebus dosa-dosa mereka. Pihak guru telah kalah dalam 4 pertandingan berturut-turut, jadi suasana hati Ratu Iblis kecil secara alami tidak akan menjadi lebih baik. Dia mendengus pelan, amarahnya akhirnya mereda, tapi dia tidak merespon, dia kembali ke singgasana dan menatap dengan dingin ke tengah arena. Aura yang seperti puncak gunung akhirnya menghilang, diam-diam Raja Zihuan menghela nafas lega, dan kemudian dia terkejut saat menyadari bahwa seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Namun, Yan Cengkong jelas tidak bisa melepaskannya. Wajahnya tenang, tetapi matanya penuh amarah. Dia meraih tombak Chong Xuan, mengarahkan ujung tombak ke tenggorokan Zihuan, dan berkata perlahan, dengan apa yang baru saja kamu lakukan berkata, jika kamu mempertaruhkan semua kemuliaan dan martabat yang aku, Yan Cengkong,
peroleh sejak aku lahir hingga hari ini, kamu pasti akan dikalahkan oleh senjata tuanku dari keluarga Yan hari ini. Hanya kamu. Pangeran Zihuan mencibir dan berkata dengan suara yang sangat pelan, jangan katakan bahwa aku masih memiliki setidaknya 40% kekuatanku. Bahkan jika aku masih memiliki 20%, aku dapat dengan mudah menginjak-injakmu sampai ke bawah. Saya tidak akan mengatakan apapun tentang keluarga Yan Anda, tetapi kata-kata Anda kosong, hei, yang disebut jenius nomor 1 dalam kehidupan keluarga Yan, di mata saya, selalu menjadi sampah. Yan Chengkong tidak marah, melainkan mencibir, sepertinya kamu belum pernah berperang melawan orang-orang dari keluarga Yan kami. Tingkat kekuatan mendalam keluarga Yan kami selalu yang terendah di antara 12 keluarga. Namun, itu karena keluarga kami itu selalu menjadi latihan saya dalam mengembangkan seni mistik sebagai pelengkap, dan mengolah tombak sebagai fokus utama saya. Kebanggaan dan kekayaan terbesar keluarga Yan kami, bukanlah keterampilan mistik keluarga kami, tetapi tombak tuan. Anda akan segera mengetahui konsekuensi dari meremehkan saya tuan tombak keluarga Yan. Keluarga penembak jitu nomor 1 di alam iblis ilusi, disebut demikian bukan tanpa alasan. Tatapan Yan Chengkong menjadi setajam ujung tombak. Dengan jentikan lengannya, tombak Chongsuan perak meledak seperti kilat. Dalam sekejap, aliran udara yang deras menggulung, membawa serta suara siulan yang keras. Memotong, dihadapkan pada tombak Yan Chengkong, wajah Pangeran Zihuan penuh dengan penghinaan. Kekuatan mendalam pedang darah merah itu melonjak dan menebas dengan cahaya berdarah. Kapan, pedang dan senjata bertabrakan, dan dentang logam yang memekakkan telinga terdengar di aula. Meskipun Pangeran Zihuan telah menghabiskan sebagian besar energinya, dia masih memiliki kekuatan yang lebih besar daripada Yan Chengkong dalam hal kekuatan yang dalam. Tombak Chongsuan milik Yan Chengkong langsung dihempaskan oleh pisau darah merah miliknya, dan ada dampak kecil dari pembengkokan. Sudut mulut Pangeran Zihuan bergerak-gerak, tetapi sebelum dia bisa mengungkapkan cibirannya, tombak Chongsuan, yang telah diguncang dan bahkan ditekuk, seperti ular tanpa tulang, tiba-tiba menyerangnya dengan sudut yang benar-benar tidak biasa, menusuk dadanya. Jantung, apa? Pangeran Zihuan terkejut dan cepat-cepat menarik diri. Dia menghindarinya dengan sangat cepat, tetapi masih tersapu oleh tombak Chongsuan. Dia dengan jelas merasakan bahwa pelindung Xuanli sedang terkoyak, dan suara "cila" yang keras terdengar. Aura Yan Chengkong benar-benar meledak pada saat ini. Tombak Chongsuan berubah menjadi ular iblis yang cerdas di tangannya, menari bayangan tombak di seluruh langit, mengelilingi Pangeran Zihuan dengan erat. Setiap tembakan atau memilih, menghancurkan, menusuk, atau menggesek, semuanya ditujukan untuk menangkap kelemahan dan titik vital Pangeran Zihuan dengan ketepatan yang tak tertandingi. Keahlian menembak yang bagus. Yun Che mencondongkan tubuh ke depan dan tidak bisa tidak mengaguminya. Yun Qinghong mengangguk perlahan dan berkata, apa yang disebut tongkat bulan, tinjunian, dan latihan jangka panjang dengan tombak sulit untuk dikuasai. Jika Anda tidak bekerja keras, akan lebih sulit lagi untuk mencapainya bahkan dalam jumlah kecil kesuksesan. Keluarga Yan adalah penombak terbaik di dunia iblis fantasi. Keluarga, seni tombak keluarga tidak dapat diprediksi. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tombak ditafsirkan secara ekstrim. Setelah dikuasai, ia dapat menyapu seluruh dunia, di luar jangkauan ribuan tentara, dan itu tidak akan pernah sesuai dengan reputasi tombak dewa pertama. Meskipun Yan Chengkong memiliki kekuatan yang relatif lemah-lemah, tetapi teknik tombak tuannya sudah meningkat. Di antara level yang sama, sulit untuk bertemu lawan. Keadaan Zihuan saat ini dapat dengan mudah mengalahkan seseorang di alam mendalam Tyrant tingkat ketiga, tetapi sangat sulit untuk mengalahkannya. Hanya Yan Chengkong yang berada di tahap tengah Tyrant tingkat ketiga alam mendalam. Suara tembakan menderu dan angin pedang menembus angin, Pangeran Zihuan terus meningkatkan kekuatannya yang dalam, dan semua tulang di tubuhnya retak dengan kekuatan penuh, menangkis serangan Yan Chengkong lagi dan lagi, tapi itu hanya terbentur pergi sebelum dia bisa melawan. Cahaya senjata menderu ke arahnya lagi. Dari segi karakteristik senjata, kekuatan dan jangkauan serangan senjata lebih baik daripada pisau, namun kalah dengan pisau dalam hal kelenturan, kecepatan, dan pengendalian. Namun, senjata yang menyelimuti Pangeran Zihuan saat ini adalah sebagai secepat gesit dan lincah. Dia seperti makhluk hidup, memaksanya panik beberapa kali. Yang satu dominan dalam kekuatan mistik, dan yang lainnya setajam naga. Kedua orang yang awalnya memiliki celah besar dalam tingkat kekuatan mistiknya, akhirnya menemui jalan buntu di lapangan.
Pedang dan senjata bertabrakan berkali-kali, menyebabkan riak yang bertahan lama di angkasa. Pemandangan keduanya bertarung satu sama lain seperti yang dilihat oleh orang-orang di aula selalu terdistorsi. Pangeran Zihuan tidak dapat menghilangkan bayangan senjata Yan Chengkong, dan Yan Chengkong tidak dapat menyakiti Pangeran Zihuan untuk waktu yang singkat. Ada juga banyak orang yang menggunakan senjata di istana pangeran. Pangeran Zihuan telah berkali-kali bertarung dengan orang-orang yang menggunakan senjata sebagai senjata, tetapi dia tidak pernah bertarung melawan orang-orang dari keluarga Yan. Dia juga tidak menyangka bahwa tuan tombak keluarga Yan akan seperti ini. Sungguh menakjubkan bahwa tombak Chongsuan dapat menyerang dan bertahan dengan bebas di tangan Yan Chengkong. Ketika dia menyerang, kekuatan tombak melonjak seperti angin dan awan, menelan gunung dan sungai, membuat gerakannya lambat. Itu ditekan kekuatan pedangnya dan nyala api yang ganas, tepat waktu dan tepat waktu, seperti kabel besi yang melintasi sungai, itu sempurna. Keduanya bertarung satu sama lain ratusan kali, namun tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain. Yan Chengkong selalu tenang dan tenang, tetapi Pangeran Zihuan menjadi semakin tidak sabar. Sebelum mereka berdua bertarung, dia mengejek Yan Chengkong dan seluruh keluarga Yan, dan ditegur oleh Ratu Iblis kecil karena ini, sangat memalukan, dan sekarang setelah ratusan pertemuan tatap muka, dia tidak mengalahkan orang yang dia benci di depan umum, tetapi telah ditekan satu demi satu. Dia sangat frustrasi dan marah. Minum. Pangeran Zihuan menggertakkan giginya dan tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah. Cahaya pada pedang darah merah melonjak beberapa kali, dan ruangan itu terkoyak dengan suara "Ci". Pedang ini persis dengan api darah yang digunakan untuk langsung mengalahkan Mu Hengyi sebelumnya. Pisau, namun, karena konsumsi energinya yang dalam, kekuatan pisau api darah ini jauh lebih lemah dibandingkan saat dia mengalahkan Mu Hengyi. Kekuatan teror yang menakutkan datang ke arahnya. Yan Chengkong mengangkat senjatanya secara horizontal, melawan dan memblokir satu sama lain. 70% kekuatan pedang api darah telah diimbangi. Pada saat ini, matanya bersinar dengan cahaya, tetapi dia tidak melakukannya. Mundur, 30% sisa kekuatan pedang api darah hilang, tapi badan senjatanya diputar, membiarkan cahaya pedang berdarah menyapu pinggangnya. Tombak mistik berat tiba-tiba seperti naga yang keluar dari laut, tanpa terhentikan melewati badai energi hitam yang dibawa oleh pedang api darah, menusuk keras di bahu Pangeran Zihuan. Saat ujung tombak menyentuh bahunya, semua kekuatan langsung berkumpul di ujung tombak, dan pergi langsung menembus perlindungan Pangeran Zihuan. Kekuatan dan baju besi misterius. Engah, percikan darah muncrat dari pinggang Yan Chengkong, dan ujung tombak Chongsuan menembus jauh ke bahu Pangeran Zihuan dan tersangkut di antara tulang bahunya. Rasa sakit yang tajam datang dari bahu kirinya, dan perasaan malu sangat merangsang keganasan Pangeran Zihuan. Matanya melebar, dan cahaya gila terpancar darinya. Pergi, mati. Seluruh tubuh Pangeran Zihuan terbakar dengan api berwarna merah darah dalam sekejap, seolah-olah dia baru saja keluar dari genangan darah. Melihat tindakannya, kepala keluarga Yan, Yan Zijing, menjadi pucat karena terkejut dan berteriak, "Konger, minggir!" Darah neraka api. Api merah darah tiba-tiba meledak, dan aura menakutkan menyelimutinya. Murid Yan Chengkong menyusut, tetapi dia tidak memilih untuk meninggalkan senjatanya dan mundur. Sebaliknya, dia tiba-tiba mengertakkan giginya dan menuangkan seluruh energinya yang dalam ke Chongsuan. Di atas pistol, saat berikutnya, dadanya terasa seperti terkena palu godam, dan kesadarannya menjadi kosong. Ledakan, api darah meledak, dan Yan Chengkong terbang mundur jauh. Ketika Yan Zijing menangkapnya di udara, dadanya sudah berlumuran darah. Tapi bukan hanya Yan Chengkong yang terbang mundur dari api darah, tetapi juga Zihuan. Pangeran, pada saat api darah meledak, tombak Chongsuan, yang dituangkan ke dalam kekuatan terakhir Yan Chengkong, menembus langsung melalui bahu Pangeran Zihuan, membuat lubang transparan nyata di tubuhnya, meninggalkan Zihuan dengan seluruh kekuatannya yang tersisa, terbang tinggi, menumpahkan darah dan menghantam kursi timur. Tombak misterius yang berat juga menusuk kursi-kursi timur dengan keras, dan tidak ada darah di atasnya. Nariku, Zihuan. Kedua belah pihak kaget, tak ada yang menyangka kedua orang yang sempat menemui jalan buntu itu akan mencapai akibat tragis seperti itu dalam sekejap. Untuk meledakkan api darah, Pangeran Zihuan telah menghabiskan seluruh energinya yang dalam, dan tubuhnya ditusuk dengan lubang transparan oleh tombak Chongsuan, membuatnya mustahil untuk bertarung lagi. Chengkong tidak jauh lebih baik darinya.
Tubuhnya berlumuran daging dan darah, dan organ dalamnya tergeser. Jika dia tidak memiliki kemauan yang cukup kuat, dia pasti sudah pingsan sekarang, tetapi itu akan lebih mustahil lagi untuk terus berjuang. Dalam pertempuran ini, Yan Chengkong dan Pangeran Zihuan mati bersama. Saudara sedunia, maafkan aku. Menghadapi Yan Chengkong yang terluka parah, Yan Zijing masih tetap tenang. Jangan khawatir, selama kita di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada Tuan Ling. Kedua tetua keluarga Tianxia mengangguk. Mereka mengulurkan telapak tangan, dan lampu hijau menyelimuti luka Yan Chengkong. Di bawah kekuatan penyembuhan alami para elf, meskipun luka Yan Chengkong serius, luka itu dengan cepat menjadi stabil. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan rasa bersalah, "Ayah, kultivasi anakku masih terlalu dangkal. Aku mengecewakanmu." Petik 2. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Yan Zijing berkata dengan lega, bagaimanapun, Zihuan berada di peringkat keempat di antara 7 putra iblis hantu. Ada kesenjangan besar antara Anda dan dia. Sebagai seorang ayah, saya sangat senang untuk itu, mendapat hasil seperti itu. Dia segera tenang, berhenti bicara. Pangeran Zihuan akhirnya dikalahkan, namun wajah para guru tidak terlihat lega sama sekali. Karena mereka membutuhkan 5 orang untuk mengalahkan Pangeran Huanjun. Sayangnya, kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, semua orang di aula menghela nafas. Ya, saya tidak tahu mengapa keluarga Yun ingin datang berikutnya. Meskipun mereka lebih memilih kalah daripada kehilangan momentum, tidak ada momentum tersisa setelah kekalahan tragis seperti itu. Ada keluarga Su lain di sana. Kudengar Su Zizan dari keluarga Su adalah salah satu generasi muda terbaik dari 12 keluarga. Dia seharusnya bisa menyelamatkan beberapa kerugian. Ayolah, Helianba dari keluarga Helian, Pangeran Kaguya dan Pangeran Yuan Kue, yang merupakan anak kedua dan ketiga dari 7 putra iblis hantu, tidak ada satupun yang lebih lemah dari Su Zizan. Dan Pangeran Huiran, yang menduduki peringkat pertama. Kekuatannya cukup untuk mengalahkan 12 lawan sendirian, itu tidak berlebihan sama sekali. Seseorang dari Demon Imperial City menggelengkan kepalanya. Bab 550. Raja Huai bertepuk tangan dan berdiri, dan berkata sambil tersenyum, "Hebat, sungguh pertempuran yang luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa kompetisi dalam upacara akbar seperti itu benar-benar dapat mengakibatkan kekalahan bagi kedua belah pihak. Begitu sengitnya hingga aku tidak pernah menduganya, tapi..." Pangeran Huai memandang Yun Qinghong dan tertawa, "Apakah Anda yakin ingin terus berperang? Anda menggunakan hampir setengah dari rakyat Anda untuk mengalahkan hanya satu dari rakyat kami. Hasil ini sungguh disesalkan. Saya, Raja, adalah satu-satunya yang saya miliki, sedikit malu untuk melanjutkan. Namun, berdasarkan pemahaman saya tentang keluarga Yun akan tetap berjuang keras tidak peduli seberapa buruk kekalahannya, bukan?" "Hehehehe," Yun Qinghong juga tertawa, "Pangeran Huai, kamu benar-benar mengenalku, Yun, sangat baik. Tapi kata-kata dan perbuatanmu benar-benar kekanak-kanakan dan konyol. Pertarungan di antara kita baru saja dimulai, dan kamu menegaskannya sekarang. Kita punya sudah kalah, bukankah ini terlalu dini?" Hahaha, Pangeran Huai tertawa 3 kali, ini benar-benar seperti apa yang Yun Qinghong katakan. "Kalau begitu izinkan saya melihat baik-baik dari mana kepercayaan Anda pada Yun Qinghong berasal. Saya ingin tahu lebih banyak tentang Anda. Berapa lama saya bisa pertahankan kesombonganku? Wenbo, kamu akan menjadi orang kedua yang muncul di pihak kami." Kata kedua sengaja ditekankan oleh Raja Huai, dan semua orang bisa mendengar ironi dengan jelas. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria jangkung naik ke udara dan mendarat di tengah arena. Yang kelima dari 7 setan hantu, Pangeran Wenbo. Seperti Pangeran Zihuan sebelumnya, dia juga berada di tingkat kelima dari alam mendalam Tyrant. Di sisi guru, seseorang segera terbang dan mendarat di depan Pangeran Wenbo. Orang ini juga merupakan orang terkuat yang pernah dilihat guru sejauh ini, Pangeran Yongye, yang juga menduduki peringkat ke-6 di antara 7 iblis ilusi. Mereka berdua milik klan kerajaan iblis ilusi dan 7 putra iblis ilusi, dan berada di peringkat bersebelahan. Perbedaan kekuatannya tidak besar. Selain itu, mereka telah bertarung satu sama lain berkali-kali dan telah beradaptasi dengan api gagak emas dan keterampilan misterius masing-masing. Oleh karena itu, setelah 2 pertarungan menjadi sangat sengit dan menemui jalan buntu. Setelah 2/4 jam penuh,
pemenang akhirnya ditentukan. Pangeran Wenbo menang dengan keunggulan kecil. Pangeran Yongyi dikalahkan. Guru gagal lagi. Itu langsung menuju situasi menyedihkan dengan 5 kekalahan dan 1 hasil imbang. Meskipun Pangeran Wenbo menang, dia tetap menggunakan semua triknya, menderita banyak luka di tubuhnya, dan energinya yang dalam terkuras. Pada game ke-7 berikutnya, dia dikalahkan dengan susah payah oleh gurunya, seorang raja daerah kecil. Game 8, Guru He Song Junwang versus Lin Hanchuan dari keluarga Lin. Lin Hanchuan menang. Game 9, Pangeran Kabupaten Qiki Jiarong vs Lin Hanchuan dari keluarga Lin. Lin Hanchuan menang lagi. Sejauh ini, guru dari keluarga Yun meraih 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 7 kekalahan. Namun saat berperang, hanya 4 orang terakhir yang tersisa. Game 10, tempat ke-7 dalam peringkat 7 Iblis Ilusi, Pangeran Yingnan dari Istana Kerajaan versus Lin Hanchuan. Pangeran Yingnan menang. Game 11, Pangeran Yingnan versus Namong Yan dari keluarga Namong. Pangeran Yingnan kalah telak. Guru, ketika dia bertarung dengan beberapa orang terakhir, dia akhirnya memenangkan 2 kemenangan pertamanya berturut-turut. Namun tidak seorang pun di antara para guru yang menunjukkan sedikit pun kegembiraan. Meskipun Pangeran Yingnan menang, dia sudah kelelahan dan pasti akan kalah. Pada pertandingan berikutnya, saat itu, hanya tersisa 3 guru terakhir. Lawannya tidak hanya memiliki 8 orang, tetapi tidak satu pun dari 4 orang kuat dari eselon 1 yang muncul. Game 12, Pangeran Yingnan versus Bai Jie dari keluarga Bai. Tidak mengherankan, Bai Jie menang. Guru, hanya 3 orang terakhir yang tersisa, Su Zizan, nomor 6 di dunia, dan kontestan keluarga Yun. Di game ke-13, yang ke-6 di dunia memasuki pertempuran. Para elf memiliki kekuatan busur hitam dan bakat alami yang kuat, tetapi atribut kekuatan hitam mereka menentukan bahwa kemampuan serangan mereka tidak kuat. Terlebih lagi, dalam konfrontasi langsung dalam waktu terbatas area, busur hitam mereka kekuatannya sangat terbatas, jadi ketika dia naik ke peringkat 6 dunia, dia berada pada posisi yang sangat dirugikan. Setelah pertarungan yang sulit, keajaiban yang lemah mengalahkan yang kuat tidak terjadi, dan dia dikalahkan oleh Bai Jie. Sejauh ini, kedua belah pihak telah memainkan 13 pertandingan. Barat telah mengalahkan 10 orang, sedangkan Timur hanya kalah 4 kali. Selain Bai Jie di lapangan, ada 7 pemuda kuat yang belum bermain. Di antara mereka, Xiao Donglai dan Xiao Donglai dari keluarga Xiao Jiu Fang Yu dari keluarga Jiu Fang berada di alam tirani tingkat keempat, Chiang Yanwu dari keluarga Chiang berada di alam tirani tingkat kelima, Helian Ba dari keluarga Helian berada di tingkat ke-6 dari alam tirani, dan putra ke-7 Iblis Ilusi berada di peringkat kedua dan ketiga, Pangeran Yuan Kue dan Pangeran Kaguya dari 3 berada di alam basuhan tingkat ke-6. Ada juga Huiran, kepala 7 Iblis Ilusi, yang kekuatannya telah mencapai tingkat ke-8 yang menakjubkan dari alam mendalam Tyrant. Di sisi berlawanan, hanya ada Su Zizan, yang berada di alam tirani tingkat 6. Sedangkan untuk keluarga Yun, tidak ada orang yang bisa bertarung sama sekali. Yang terkuat di antara generasi muda hanya di tingkat kedua, dari alam tirani. Tidak ada ketegangan dalam duel ini sejak awal, meski tidak ada yang terkejut dengan situasi saat ini, mereka tetap merasa kehilangan keluarga Yun terlalu menyedihkan. Semua kekuatan besar di kota Kaisar Iblis menghela nafas secara diam-diam. Ini hanyalah perbandingan kekuatan generasi muda dari kedua faksi. Meski tidak bisa menentukan semuanya, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa tirani kekuatan yang dikendalikan oleh Raja Huai. Benar-benar kekuatan yang luar biasa. Tujuan dari duel yang sengaja diprovokasi oleh Raja Huai ini adalah untuk mengusir keluarga Yun, dan tujuan lainnya adalah untuk mengalahkan momentum lawan dengan sekuat tenaga melalui kekuatan murni tersebut dan menghancurkan mereka, termasuk iblis kecil itu. Martabat dan kesombongan Hou Nai diinjak-injak di bawah telapak kakinya. Setelah keluarga Yun diusir, mustahil bagi Ratu Iblis kecil untuk memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Pangeran Huai. Ketika saatnya tiba, Pangeran Huai hanya membutuhkan kesempatan, atau dia dapat menciptakan peluang sendiri, dan kemudian Kaisar Iblis dari alam Iblis Ilusi akan berpindah tangan. Di sisi guru, wajah semua orang tertutup awan gelap. Setelah orang nomor 6 dunia dikalahkan oleh Bai Jie, hanya tersisa 2 orang yang bertarung di sini, bahkan di dalam hati mereka setara dengan orang terakhir yang tersisa, karena sebenarnya tidak ada seorang pun di generasi muda, keluarga Yun yang bisa orang yang mengalami situasi seperti ini. Aduh,
Su Xiangnan menghela nafas perlahan. Dia menepuk bahu Su Zizan dan berkata, hentikan perang. Hasilnya sudah seperti ini. Kekalahan kita sudah hancur sejak awal. Kamu naiklah, itu tergantung padamu apakah kita bisa menyelamatkan muka pada akhirnya. Saya tahu, apapun hasilnya, saya akan berusaha sebaik mungkin. Setelah mengatakan itu, Su Zizan mengambil senjatanya, melompat ke udara, dan mendarat di depan Bai Jie, yang baru saja mengalahkan pemain nomor 6 di dunia. Pedangnya mengarah ke depan, momentumnya masih sangat kuat, dan dia tidak menunjukkan kelemahan apapun karena kekalahan timnya, Su Zizan dari keluarga Su. Aku tidak pernah ingin bertengkar dengan seorang wanita. Lebih baik kamu menyerahkan diri. Di seberangnya, Bai Jie berpakaian putih dan jauh lebih tinggi dari rata-rata wanita. Wajahnya memerah dan dia sedikit terengah-engah. Terlihat jelas bahwa kemenangannya atas pemain nomor 6 dunia tadi tidaklah mudah. Setelah mendengar kata-kata Su Zizan, dia mencibir dan berkata dengan nada mengejek, kalian kalah seperti tikus yang tenggelam. Saya tidak tahu dari mana kalian mendapatkan wajah dan kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata sebesar itu. Kalian bahkan lebih memenuhi syarat untuk dipandang rendah pada kami para wanita. Tidak, kamu salah paham. Su Zizan tersenyum menghina dan merendahkan suaranya, aku, Su Zizan, sama sekali tidak memandang rendah wanita. Aku hanya memandang rendah wanita yang melupakan nenek moyang mereka dan mengkhianati kebenaran mereka dan perlakukan orang lain seperti anjing. Cari kematian. Teguran ini membuat Bai Jie marah. Dia mengangkat pedang giok di tangannya. Tiba-tiba, gambar besar seekor harimau putih muncul di belakangnya. Gambar harimau putih itu menengadah ke langit dan meraung. Raungannya mengguncang daerah sekitarnya dan mengguncang seluruh tempat. Aula bergetar samar, dan tiba-tiba, angin kencang bertiup, dan suara angin menderu bahkan melampaui auman harimau putih. Seolah-olah ribuan badai sedang melanda arena. Itu adalah wilayah kekuasaan keluarga Bai. Domain Bai Jie terpancar seketika, menutupi seluruh arena. Rambut dan pakaian Su Zizan ditarik ke atas dengan keras, mengeluarkan suara berburu, tetapi tubuhnya seolah dipaku ke tanah, tidak bergerak. Dia memegang pedang panjang, menyapu dengan satu pedang. Di wilayah Bai Jie, kekuatan dan kecepatan siapapun kecuali dirinya sendiri akan sangat ditekan. Namun, pedang Su Zizan masih secepat guntur, dan badai yang melanda di sekitarnya tersapu oleh pedang ini. Begitu dia mulai, alubang besar terkoyak di wilayah yang luas. Su Zizan melangkah maju, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, wilayah itu akan terkoyak. Baik keluarga Bai dan keluarga Su menggunakan pedang sebagai senjata, dan atribut kekuatan misterius mereka adalah angin. Perbedaan kekuatan misterius antara Bai Jie dan Su Zizan tidak terlalu besar, namun dalam hal pemahaman hukum angin, kekuatan misterius, Su Zizan jelas memiliki jauh lebih baik daripada Bai Jie. Domain Bai Jie tidak menimbulkan ancaman baginya. Yun Qinghong memuji. Pada saat ini, Su Zizan telah mendekati Bai Jie, dan angin hijau muda berputar-putar di sekitar pedang di tangannya. Pusaran angin ini sangat kecil di medan badai yang luas ini, tetapi ia menderu kemana-mana. Semua angin dan ombak sangat kuat didorong menjauh. Su Zizan menusukkan pedangnya lurus, dan area di depannya tiba-tiba terkoyak. Bai Jie juga mengangkat pedang gioknya dan memblokir pedang Su Zizan dengan suara dentang. Tiba-tiba, dia merasakan lengannya mati rasa dan mulutnya mati rasa, mulut harimau. Dalam kesakitan yang parah, tubuhnya terjatuh kembali dengan cepat, dan pedang giok di tangannya hampir terbang. Bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia bukan tandingan Su Zizan, belum lagi dia telah kehilangan sebagian besar kekuatannya. Su Zizan tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk bernapas. Sosoknya berkedip-kedip dan dia langsung berada di atasnya. Tubuhnya seperti angin kencang dan pedangnya seperti petir. Setiap kali dia mengayunkan pedang itu mengeluarkannya, suara siulan yang hampir merobek gendang telinganya. Pusaran angin pada pedang juga meluas dengan cepat. Bai Jie menghubungkan lusinan pedang, dan lengannya hampir mati rasa sepenuhnya. Telapak tangan kanannya yang terkepal sebagian besar ternoda merah oleh darah yang mengalir dari mulut harimau yang retak itu. Bahkan pipinya tergores oleh angin pedang dengan beberapa sayatan panjang. Beraninya kamu menyakiti wajahku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Rasa sakit yang parah di wajahnya, Bai Jie kemudian sadari,
membuatnya lari seperti harimau yang ekornya diinjak. Dia berteriak dengan marah, dan bayangan harimau putih besar muncul di belakangnya lagi, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba berguling menjadi tubuh yang sebesar 10. Mata Suzizan bersinar ketika pusaran angin setinggi beberapa kaki tiba-tiba memasuki pusaran anginnya. Sebelum dia bisa melakukan serangan balik dengan seluruh kekuatannya dalam kemarahan, dia memukul pinggangnya dengan pedang. Bentak, suara pedangnya sangat keras, dan sangat tajam. Pusaran angin yang belum sepenuhnya terbentuk di tubuh Bai Jie segera menghilang, dan seluruh tubuhnya berputar dan terbang seperti gasing yang dipukuli dengan parah, sampai ke di luar arena. Aduh, Nona, tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak dapat mencapai hal-hal besar. Suzizan berdiri di sana, diam-diam menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Bai Jie mendarat di tanah dan terlempar berkeping-keping, dan pedang gioknya terbang entah kemana. Suzizan, aku akan melawanmu. Di depan semua pahlawan di dunia, dia dicambuk oleh pedang lawan, sebagai orang terkuat dari generasi keluarga Bai ini, dan putri surga yang bangga dikenal semua orang di seluruh dunia iblis fantasi, dia belum pernah menderita penghinaan yang memalukan. Dia mengeluarkan pedang lain, berteriak, dan menerkam Suzizan lagi. Cukup, gerakan maju Bai Jie berhenti, dan penghalang kekuatan tak kasat mata muncul di depannya, mencegahnya bergerak lebih jauh. Bai Yi, kepala keluarga Bai, turun, menarik Bai Jie dan berkata, "Kamu telah dikalahkan. Bagaimana kamu bersikap di depan semua orang?" Baru pada saat itulah Bai Jie menyadari bahwa dia telah terjatuh di luar arena. Dia mengertakkan gigi, menatap Suzizan dengan tajam, dan kemudian hanya bisa kembali ke tempat duduknya dengan patuh. Bersambung.